Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang akan membahas tentang SGOT dan SGPT. Yang pertama Novitalisin Astrendalami, kedua Widya Yuna Bahra, 3 Asdayani, 4 Rafika Mewar, 5 Andi Awalia Rahma, 6 Sinta Somoy, 7 Nur Hikmah Sari. Adapun pembawa materi yang pertama Novitalisin, pengertian SGOT dan SGPT. Asdayani, perbedaan SGOT dan SGPT. Andi Awalia Rahma, kadar normal SGOT dan SGPT. Nur Hikmah Sari, penyakit yang berhubungan dengan SGOT dan SGPT. Rafika Mewar, faktor yang mempengaruhi kadar SGOT dan SGPT. Sinta Somoy, implikasi klinik SGOT dan SGPT. Widya Yuna Bahra, prosedur pemeriksaan SGOT dan SGPT. Andi Awalia Rahma, pereaksi SGOT dan SGPT. Novitalisin, penanganan penurunan kadar SGOT. Saya Novitalisin akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan SGOT dan SGPT. SGOT atau serum glutamik piruvik transminase yang berada pada serum dan jaringan, terutama hati dan jantung. SGPT atau serum glutamik oksaloasetik transminase dengan nama lain HST merupakan enzim yang keberadaannya dalam darah dijadikan penanda terjadinya gangguan fungsi hati. Saya Asdayani akan membahas perbedaan SGOT dan SGPT. Yang pertama, SGOT. Yang pertama, sebagai besar sumber utama terdapat pada jaringan terutama jantung. Yang kedua, apabila terjadi peningkatan yang tinggi dalam serum menunjukkan adanya kerusakan pada jaringan jantung dan hati. Yang kedua, SGPT. Yang pertama, sumber utama pada SGPT ada pada hati. Yang kedua, apabila terjadi peningkatan yang tinggi dalam serum darah menunjukkan adanya trauma atau kerusakan hati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Awalia Rahma. Saya akan melanjutkan materi dari kadar normal SGOT dan SGPT pada pria sampai dengan 37 U/L, sedangkan pada wanita sampai dengan 31 U/L. Kenalkan, nama saya Nur Hikmah Sari. Saya akan melanjutkan materi penyakit yang berhubungan dengan SGOT dan SGPT. SGOT berguna untuk mendiagnosa penyakit hati, penyakit hepatik, dan postneurotik. Yang kedua, meningkatnya SGOT menunjukkan adanya kerusakan pada jaringan jantung. Yang kedua, SGPT. Dapat terjadi penyakit pada hati, ginjal akut, dan pankreatis akut. Yang kedua, hepatitis. Saya Rafika Mewar akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi kadar SGOT dan SGPT, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Peningkatan kadar SGOT dan SGPT lebih tinggi terjadi pada laki-laki kulit hitam dan obesitas, sedangkan peningkatan kadar SGOT dan SGPT pada wanita yaitu hormon estrogen pada produktif aktif. Merokok juga dapat menyebabkan meningkatnya kadar SGOT dan SGPT, dan yang dapat meningkatkan kadar SGOT dan SGPT adalah mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik dan alkohol. Saya Sinta Somoy. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi klinik. Implikasi klinik pada SGOT. Peningkatan kadar SGOT dapat terjadi penyakit hati, pankreatis akut, dan ginjal akut. Penurunan SGOT dapat terjadi pada pasien asidosis dengan diabetes mellitus.
Implikasi klinik SGPT. Peningkatan kadar SGPT dapat terjadi pada penyakit hepatoseluler sirosis autis obstruksi. Nilai SGPT meningkat pada keadaan obesitas. Widya Yunabaha 1831452011183 akan melanjutkan materi teman saya, yaitu prosedur penelitian, di mana ada 3 tahap. Yang pertama, pra-analitik, yang terdiri dari persiapan pasien, yaitu pasien sebelum melakukan pengambilan sampel untuk diminta menghindari latihan fisik yang berat dan menghindari mengonsumsi obat yang dapat mempengaruhi kadar GPT dan GOT. Yang kedua, pengambilan sampel penelitian, di mana yang pertama itu dibersihkan bagian lengan yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan dibiarkan hingga kering. Yang kedua, jika memakai pena dalam, postcapability, dipasang ikatan pembendung pada lengan atas dan diminta pasien untuk mengempalkan dan membuka tangannya berkali-kali agar pena terlihat jelas. Yang ketiga, jika ditegangkan kulit di atas pena dengan jari-jari tangan kiri agar pena tidak bergerak. Yang keempat, ditusuk kulit dengan jarum dan spoit dalam tangan kanan sampai ujung jarum masuk dalam pena. Yang kelima, dilepaskan atau dihenggangkan pembendungan dan perlahan-lahan tarik penghisap sempit sampai jumlah darah yang dikehendaki didapat. Yang keenam, dilepaskan pembendungan jika masih terpasang. Yang ketujuh, ditaruh kapas di atas jarum dan dicabut spoit dan jarum, dan diminta kepada pasien agar menekan bekas tusukan dengan kapas yang telah dikasih alkohol. Yang kesembilan, diangkat atau dilepaskan jarum dari spoit dan darah dialirkan ke dalam wadah atau tabung yang telah disediakan. Selanjutnya itu persiapan sampel, yaitu darah pena disentrifugi untuk memisahkan sel darah merah dengan serum. Yang kedua, sampel dihindari dari hal-hal yang dapat menyebabkan hemolisis. Yang tahap kedua itu adalah analitik, di mana pengerjaan sampel untuk pemeriksaan kadar SGPT dilakukan prosedur, yaitu yang pertama, ditekan tombol on atau off, periksa Wessel, Rinser, Hartkulpert, reagen, dan dilakukan kontrol sebelum alat digunakan. Setelah semua siap, alat siap dioperasikan. Yang kedua adalah diambil serum dengan menggunakan clean pipette 500 ml. Yang selanjutnya, ditekan kap sampel pada rak sampel. Yang kelima, diklik menu sampel pada display. Selanjutnya ada yang keenam adalah dipilih sampel request. Kemudian yang ketujuh, dicek posisi sampel pada sampel disk apakah telah sesuai. Yang kedelapan, diinput data pasien, yaitu nama, umur, dan alamat pasien. Yang kesembilan, dipilih parameter yang akan diperiksa, lalu tekan OK. 10, ditekan ikon play, maka secara otomatis prosesan sampel akan bekerja. Yang ke-11, hasil akan muncul dan tekan tombol print untuk mencetak hasil. Yang kedua, pengerjaan sampel untuk pemeriksaan kadar SGOT, yaitu yang pertama, ditekan on atau off, periksa Wessel, Rinser, Hartkulpert, reagen, dan dilakukan kontrol sebelum alat digunakan. Setelah semua selesai, alat siap dioperasikan. Yang kedua, diambil serum dengan menggunakan clean pipette 500 ml. Selanjutnya itu yang ketiga, dimasukkan sampel ke dalam sampel disk, diberi label sesuai identitas pasien. Yang keempat, diletakkan kap sampel pada rak sampel. Yang kelima, diklik menu sampel pada display. Yang keenam, dipilih sampel request. Yang ketujuh, dicek posisi sampel pada sampel disk apakah telah sesuai.
Yang kedelapan, diinput data pasien berdasarkan nama, umur, dan alamat. Yang kesembilan, dipilih parameter yang akan diperiksa lalu tekan OK. 10, ditekan ikon plus, maka secara otomatis proses run sampel akan bekerja. Yang ke-11, hasil akan muncul lalu tekan tombol print untuk mencetak hasil. Tahap ketiga yaitu pasca analitik di mana yang pertama pencatatan hasil dan pengelolaan data. Analisis data hasil penelitian ini kemudian akan dianalisa dan disajikan menggunakan tabel, kemudian akan dihitung presentasinya. Perkenalkan, nama saya Andi Awalia Rahma. Saya akan melanjutkan materi dari reaksi yang digunakan pada pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang pertama, reagen Mindray, GOT, dan GPT. Yang kedua, reagen 1 dan reagen 2. Saya Novita Lisin akan menjelaskan tentang cara penanganan penurunan kadar SGOT dan SGPT. Dengan melakukan diet lemak, menghindari mengonsumsi obat-obat yang dapat meningkatkan kadar SGOT dan SGPT, dan rajin mengonsumsi buku. Hai teman-teman, itulah tadi hasil presentasi video kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang akan melakukan praktikum pemeriksaan SGOT dan SGPT yang bertujuan untuk membedakan apakah kerusakan disebabkan oleh hati atau disebabkan karena kerusakan jantung dan otot rangka. Selamat menonton!